Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, belakangan ini kita semua bisa mendengar dan melihat berita tentang penderitaan saudara-saudara kita sesama muslim, saudara-saudara seiman, baik yang ada di Palestina ataupun yang ada di Lebanon ya teman-teman. Yang mana sebagian besarlah warga sipil, para wanita dan orang-orang tua yang menjadi korban daripada serangan militer IDF atau Israel. Yang mana sebetulnya mereka ini kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Yang lebih kemudian berkonflik ini adalah jaringan militer daripada Hamas, dan juga kalau di Lebanon itu adalah milisi Hezbollah ya. Yang jelas semua mereka itu di-backing oleh Iran, negara Syiah terbesar di dunia yang nyaris hampir 85% atau 90% warganya adalah penganut Islam Syiah. Yang jelas teman-teman, kemudian banyak orang berpikir bahwasanya Iran lah sekarang yang saat ini menjadi garda terdepan pembela umat Islam di dunia. Tapi kalau kemudian kita tilik daripada dokumen-dokumen ataupun yaitu hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, kita patut kemudian untuk bertanya-tanya gitu kan. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW sangat jelas sekali disebutkan sebagai berikut, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Yang artinya sebagai berikut, Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya adalah Khurasan. Kemudian disusul dengan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-dajjalu min Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisah. Yang dua hadis tersebut artinya adalah sebagai berikut. Dajjal akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya adalah Khurasan. Dan yang hadis kedua artinya adalah sebagai berikut. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan. Nah, dua hadis ini terkoneksi sangat kuat. Jadi teman-teman, media region Khurasan itu saat ini ada di beberapa wilayah, beberapa negara ya. Ada di wilayah Turkmenistan yang masuk medium Khurasan adalah kota Merv. Kemudian di Afghanistan adalah kota Baloch ya, dan kota Herat. Kemudian di Pakistan itu ada provinsi namanya provinsi Balochistan. Dan di Iran sendiri ada provinsi yang namanya provinsi Tus dan Nishapur. Inilah region daripada akan tempat yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat munculnya Dajjal. Dan kemudian di hadis yang kedua sangat jelas sekali diberitakan bahwasanya Dajjal itu pasukannya yang mengikuti adalah 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan atau kota Asbahan. Nah, kota Isfahan atau kota Asbahan sendiri itu terletak di provinsi Iran ya, bagian selatan kalau nggak salah. Nah, di situ juga Asbahan ternyata yang mengagetkan, orang-orang Yahudi Isfahan ini adalah orang-orang Yahudi Persia ya, beda dengan Yahudi yang ada di Israel sekarang. Yang mereka masuk ke Persia zamannya Raja Nebukadnezar dulu. Di Persia kemudian mereka juga ternyata menghuni kota Isfahan ini. Jumlahnya besar ya, dan mereka salah satu Yahudi di dunia yang masih melestarikan penggunaan toyalisah atau semacam kerudung khusus untuk orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah. Kenapa kemudian saya bilang kita curiga sama Iran? Karena ini provinsi Isfahan ada di kota Iran. Isfahan sendiri penduduknya juga mayoritas orang Yahudi. Kemudian mereka adalah salah satu Yahudi yang sampai dengan saat ini masih menggunakan toyalisah. Dan provinsi wilayah Khurasan sendiri salah satu yang masuk adalah kota Tus dan Nishapur ya. Dan kota Tus sama Nishapur ini provinsi yang berdekatan dengan kota Isfahan. Jadi kalau Dajjal itu sendiri akan muncul dari Khurasan, saya yakin kemungkinan besar dari kota Tus ataupun Nishapur. Ini Khurasan yang
wilayah Khorasan yang ada di kota Iran. Dan kalau kemudian pengikutnya orang Yahudi Isfahan, Metskar ya, mereka saat ini sudah ada gitu kan, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Isfahan, di kota Iran. Sedangkan ketika hadis ini diberitakan oleh Rasulullah SAW, waktu itu Iran juga belum ditaklukkan oleh Islam ya. Iran ditaklukkan oleh Islam di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah masa kekhalifahannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, kalau kemudian saat ini Iran berkonflik dengan Israel, kita pun juga bertanya-tanya. Tapi yang jelas Dajjal yang notabene adalah rajanya kaum Yahudi di akhir zaman, dia akan muncul kemungkinan besar dari wilayah yang ada di Iran. Enggak kemungkinan lagi, ini berita dari Rasulullah SAW. Dan yang jelas ini kan memang apa yang dilakukan orang milisi Hezbollah, terus kita juga nggak tahu Hamas ini apakah Sunni ataupun Syiah. Yang jelas Houthi pun milisi Syiah ya, dan juga yang di Yaman, kemudian di Irak juga ada milisi Syiah di Irak. Yang jelas ini kemudian justru mereka itu kan tahu kalau kemudian diganggu yang Israel ini kemudian melakukan pembalasan yang lebih gawat lagi ya, yang korbannya tentunya lah penduduk sipil ya. Kita sungguh prihatin penduduk sipil, orang-orang tua, wanita dan anak-anak yang menjadi korban kan gitu kan. Intinya ya akhirnya merugikan secara menyeluruh gitu kan. Gitu. Karena memang mereka memiliki angkatan udara, sedangkan Lebanon dan Hamas sendiri tidak memiliki sistem anti pertahanan udara gitu kan, dan mereka juga memiliki pesawat udara. Yang jelas teman-teman, untuk menyikapi hal tersebut ya kita harus berhati-hati ya, karena memang saat ini yang lagi berkonflik dengan Israel, suka nggak suka mereka sebagian besar adalah Iran, negara Syiah terbesar di dunia dengan proksi-proksinya. Yang jadi korban adalah warga sipil, anak-anak, orang tua, semuanya. Sebetulnya kita turut prihatin, dimana kalau kemudian kita semua prihatin karena memang saudara kita, saudara seiman setakwa, paling tidak kita mendoakan agar selalu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada warga saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan ada yang ada di Lebanon ya, teman-teman. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam beritanya Rasulullah SAW sudah jelas sekali dengan gamblang sekali bahwasanya Dajjal akan muncul dari region Khorasan, dan dia juga akan diikuti oleh orang Yahudi dari kota Isfahan yang ada di Iran. Dan saya yakin orang-orang Iran pun tahu tentang hadis ini teman-teman. Dan banyak hal-hal yang lain, yang hadis-hadis yang lain yang sebetulnya memperkuat ya tentang hadis-hadis yang dua tadi, tentang keberadaan Dajjal yang akan muncul dari wilayah Iran ya teman-teman. Akhir kata, karena keterbatasan waktu, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.